Ya, Mitra Hati-Hati, ini segmen yang terakhir di Merah Putih, Warna Mendidik Tersirat di Bulan Ramadan. Jadi masih menyambung ya, berkaitan dengan yang ditanyakan oleh Pak Nurdin di Jajar, Laweyan, Surakarta. Bagaimana bulan Ramadan yang satu bulan ini mewarnai 11 bulan lainnya. Ini harapan orang tua terhadap anaknya juga seperti itu ya. Yang sudah dididik di bulan Ramadan, itu juga akhirnya terdidik nanti di 11 bulan berikutnya. Ini bagaimana supaya hal itu bisa terwujud, Pak? Pak Munawar, silakan. Ya, terima kasih. Pertanyaan dari Pak Nurdin bagus sekali. Dan memang ya seperti itu seharusnya. Bahwa setelah Ramadan itu harus sama dengan seperti Ramadan. Bahkan lebih dari Ramadan, bahkan seperti itu. Untuk itu memang perlu satu proses. Tidak mungkin tiba-tiba seperti itu. Oleh karena itu Tuhan sampai mengulang-ulang Ramadan setiap tahun kan, karena dalam rangka itu juga tidak mungkin langsung jadi lebih baik lagi. Tapi paling tidak harus disiapkan bagaimana menyiapkan, menerapkan nilai-nilai Ramadan itu sendiri. Jadi Ramadan tidak hanya sekedar dikerjakan, tapi nilai-nilai yang ada di bulan Ramadan itu yang benar-benar harus ditanamkan oleh orang tua kepada anak. Tanpa menanamkan itu, menanamkan nilai-nilai, ya lepas lagi. Lebih gampang lepasnya daripada tidak. Hanya sekedar saya sampaikan tadi, hanya sekedar melaksanakan, menggugurkan kewajiban saja. Contoh saja umpama, ini sudah diingatkan sama Rasulullah. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa puasa Ramadan karena iman, bukan karena apa-apa, dan hanya mengharapkan ridho dari Allah, itu akan diampuni segala dosanya yang telah lalu. Artinya apa? Menanamkan rasa ikhlas, menanamkan rasa ini semuanya hanya karena Allah. Ini insya Allah itu bisa tertanam dengan baik. Dan ini harus tidak hanya sekedar dibaca dan sebagainya, tapi harus ditanamkan. Nah, kemudian tentunya ada setelah ditanamkan, diajarkan terus, dan kemudian ada pengawasan. Ya, pengawasan pada anak-anak ketika di bulan Ramadan. Sebab tidak akan mungkin begitu Ramadan dilepas lagi. Ini yang salah. Ya, pengawasan ini yang melekat ini tidak bisa berhenti hanya di bulan Ramadan terus-menerus. Dan diawasi, dievaluasi, ini insya Allah akan minimal. Akan berbeda ketika hanya dilepas begitu saja. Jadi menurut saya bagaimana menanamkan nilai-nilai Ramadan ini yang banyak tadi, tanggung jawab dan lain sebagainya tadi, ini benar-benar ditanamkan di bulan Ramadan ini sudah dikencar. Jadi ketika bulan Ramadan itu ada, ketika diklat seperti manajemen akhlak lah kira-kira seperti itu, ini ada terus ditanamkan terus. Bahkan di akhir Ramadan yang justru godanya tambah besar, penanaman ini harus lebih tinggi. Jangan sampai justru terbalik. Ya. Biasanya tidak hanya anak-anak, orang tua pun sudah sibuk dengan Idul Fitrinya, dengan selesainya. Padahal justru makanya itu Allah sampai memberikan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itu diletakkan di hari-hari terakhir malam Ramadan. Artinya apa? Biar di malam Ramadan ini, di akhir-akhir Ramadan ini semakin kenceng, bukan sebaliknya. Yang terjadi justru sebaliknya. Semuanya kendor. Nah, ini juga semangat, hirohnya, kemudian nilai-nilai yang ditanamkan mestinya semakin akhir Ramadan harus semakin besar. Dan itu insya Allah apa yang sampaikan, apa yang diharapkan oleh Pak Nurdin tadi bisa berhasil. Ketika Lailatul Qadar itu ketangkep, insya Allah apa yang diharapkan tadi ketangkep juga. Pasca Ramadan akan lebih baik lagi. Nah, yang sering terjadi, mestinya rambu-rambu itu sudah diberikan sama Allah. Ini loh Lailatul Qadar kami tempatkan menurut hadis 10 hari terakhir, bahkan diganjil dan sebagainya, minimal 10 hari terakhir bulan Ramadan, malam Ramadan. Artinya apa? Mengapa tidak diletakkan di pertama? Nah, ini ada nilai-nilai bahwa disitulah mestinya harus semakin kenceng. Ya, semakin kenceng ibadahnya, semakin kenceng untuk bisa mengambil nilai-nilai Ramadan tersebut. Sehingga nanti ketika selesai bulan Ramadan, itu nanti benar-benar jadi bulan Syawal, bulan peningkatan. Dan ada lagi begini, bahwa puasa Ramadan itu puncak kebahagiaannya kan ada 4. Yang pertama, ketika orang itu berbuka puasa.
saya kira tidak ada orang yang tidak senang berbuka puasa. Nah, di sini pun juga mengajari bagaimana bisa sabar. Jadi jangan sampai ketika buka itu habisin semua dan sebagainya. Tapi disuruh mendahulukan, artinya harus menggugurkan puasanya itu dulu. Kemudian yang kedua adalah buka dalam arti hari raya Idul Fitri. Ini disuruh memperbanyak takbir. Sama zakat fitrah itu harus keluar di sini. Ini artinya apa? Justru ujungnya ini di akhir-akhir ini. Kemudian puncaknya yang ketiga adalah ketika janji Allah nanti benar-benar ini berkaitan dengan pertanyaan ini juga. Kalau puasanya itu benar-benar la'alakum tattaqun, surga lah yang akan diterima. Lewat pintunya sendiri ada royan namanya. Kemudian yang keempat adalah puncaknya di surga ketemu sama Allah SWT. Nah, kalau ada harapan seperti itu, insya Allah bulan setelah pasca Ramadan, insya Allah semakin lebih bagus. Dan memang perlu perjuangan yang luar biasa, karena godaan juga semakin besar. Godaan semakin besar dan juga mengubah mindset Pak ini, karena mindsetnya itu kalau sudah mau habis itu seneng, bahagia. Padahal Rasulullah atau sahabat Rasulullah itu sedih dan menangis. Iya, itu dikatakan juga ketika malam di hari-hari terakhir justru ketakutan kehilangan Ramadan. Tapi kita enggak. Justru ketakutan momen Idul Fitri, ketakutannya hari raya, dan ini yang rusak di situ itu. Mengubah mindset hal ini nih, ini penting sekali. Baik, ya karena waktu kita terbatas, ini mungkin masing-masing dari Pak Djoko Rianto ada yang ingin disampaikan, himbauan kepada masyarakat. Ya, betul. Ya, mestinya ditinggalkan Ramadan itu kita merasa sedih ya, susah. Mampukah, bisakah kita itu besok bisa Ramadan bisa hadir lagi, kita bisa menemui Ramadan lagi. Ya, nah yang jelas kita sebagai pendidik, sebagai orang tua yang bisa menjadi panutan, mestinya kita ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tuturi handayani. Kita harus bisa menjadi contoh kaum muda, contoh anak-anak kita, cucu kita, siswa-siswi kita. Mestinya seperti itu. Jelas sekali, ya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yad'auna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ali Imran 104. Dan hendaknya ada di antara kamu segolongan orang-orang yang mau menyeru kepada kebajikan. Mengajak yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar lah ini. Mari ayo kita ajak-ajak terus, bukan hanya di bulan Ramadan saja. Selepas Ramadan mari kita ajak-ajak terus untuk berbuat baik. Ayo. Jangan pernah berhenti. Begitu. Terima dari kasih. Pak Munawar. Kalau dari saya, ya mudah-mudahan setiap kita Ramadan semakin baik. Amin. Mari kita ambil pelajaran dari Ramadan tahun ini, kemudian kita laksanakan kebaikan-kebaikan Ramadan ini di bulan-bulan selanjutnya. Kita isi 11 bulan yang akan datang lebih baik daripada 11 bulan yang lalu. Ya. Kemudian yang terakhir, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Puasa inilah yang bisa memberikan itu semuanya, memberikan pelajaran itu semuanya. Bagaimana 11 bulan yang akan datang bisa memberikan manfaat yang baik kepada sesama kita. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Djoko Rianto, Pak Munawar. Ya, terima kasih sudah hadir di sini. Juga sekaligus memberikan pencerahan terkait dengan bulan Ramadan, wahana mendidik yang tersirat di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan adalah bulan pendidikan, jadi umat Islam yang berpuasa ini menikmati proses pendidikan di bulan Ramadan ini, dan nanti hasilnya bisa dilihat pada bulan-bulan setelah bulan Ramadan, gitu ya Pak ya? Ya, insyaallah ada baik, peningkatan. saya Sir Herpram pamit undur, terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa, hati-hati di masa kini dan tetap berbudaya.